Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Allah kemudian mewajibkan puasa kepada Nabi dan para sahabatnya? Syariat ini turun di Madinah. Mengapa? Alasannya ada. Ada. Yang pertama, ingin menguji keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan, untuk mengetahui mana yang fasik, mana yang munafik. Itu kelihatan. Orang yang munafik itu menolak mentah-mentah berpuasa. Sekalipun akhirnya mereka tetap berpuasa. Kenapa? Mau tak mau. Ada puasa karena gengsi, ada puasa karena memang malu. Nah, sekarang kebiasaan itu ada. Kebiasaan itu ada. Kenapa? Karena Nabi selalu menceritakan sifat-sifat itu akan muncul. Apa maksudnya? Akan ada di akhir zaman orang berpuasa itu karena gengsi. Kenapa? Karena kalau saya tak puasa, saya makan malu saya. Sementara di sekeliling saya orang berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sekeliling baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu banyak orang-orang yang saleh. Bahkan salah seorang penyair itu menuliskan ketika datangnya bulan suci Ramadan itu mereka membuat syair akan kebahagiaan. Jadi mereka bangga, senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan seperti apa yang pernah diceritakan baginda Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Maka ada namanya al-wafq atau al-wifqatul ula. Ada batasan atau ada posisi poin pertama di mana orang-orang ketika bulan suci Ramadan itu bangga, senang dengan kedatangan tersebut. Tetapi di antara sekian banyak perkara puasa Ramadan, saya tak yakin di antara kita banyak yang tahu kewajiban berpuasa ini sebenarnya tidak dalam sekali tahap. Ternyata penurunan atau turunnya ayat Al-Quran tentang puasa ini, itu tentang kewajiban berpuasa, itu tidak langsung diwajibkan. Ternyata kewajibannya ada 3 kali tahapan. Yang ketiga tahapan itu ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap orang-orang yang baru mengenal Islam dan baru mengenal puasa. Baik, yang pertama, ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ashura. Puasa apa namanya? Ashura. Jadi perintah pertama, baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk puasa Ashura. Ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, puasanya yang disebut dengan puasa Ashura. Jadi puasa Ashura, ketika Nabi melaksanakan puasa Ashura, di balik kebahagiaan Nabi berpuasa untuk menandingi, sebenarnya ketika itu puasa Ashura itu untuk menandingi di antara sekian banyak puasa-puasa yang dilakukan oleh non-muslim. Salah satu di antaranya ada Yahudi, kemudian ada orang-orang Nasrani yang memiliki puasa-puasa yang lain. Jadi yang berpuasa bukan hanya Bapak Ibu saja. Yang berpuasa, yang punya kewajiban berpuasa, agama-agama lain punya kewajiban berpuasa. Jadi tahapan pertama ketika baginda Nabi Muhammad SAW tentang tahapan kewajiban berpuasa, yang pertama turun ayat yang pertama tadi Al-Baqarah 180, itu sudah masyhur ayat itu. Tapi masyhurnya orang tahu itu kewajiban berpuasa. Ternyata pada konteks ini, pada ayat ini, ulama berbeda pendapat. Yang paling kuat mengatakan begini. Tahapan kewajiban pertama, yang pengen puasa silahkan, yang tidak pengen puasa tidak ada masalah. Karena ketika itu ini baru datang, perintah ini baru datang ketika Nabi tahun kedua Hijriah, Nabi sampai di Madinah yang ketika itu namanya Yasrib. Jadi ketika Nabi pindah ke Madinah, 2 tahun kemudian turun perintah berpuasa. Seketika itu Nabi berpuasa Ashura. Ketika Nabi sedang berpuasa Ashura, turun perintah untuk melaksanakan puasa Shaum Ramadan. Puasa bulan suci Ramadan. Puasanya tidak sedikit, 30 hari. Sehingga Bapak Ibu, ketika itu pelaksanaan puasanya tidak sama dengan sekarang. Nah, ini sejarah. Maka yang tahapan pertama tadi adalah turun ayat tadi. Kemudian Nabi berpuasa. Tapi kata Nabi, yang pengen puasa silahkan, yang tidak pengen puasa tidak ada masalah.
Yang mau puasa, monggo puasa. Yang tak mau puasa, tak ada masalah. Artinya ketika itu tidak dihakimi. Oh, kalau dia tak berpuasa, maka dia dosa. Tidak. Ketika itu belum dihakimi. Itu tahapan yang pertama. Kemudian ada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Jadi begini, you boleh milih, kata Nabi kepada para sahabat, kalian boleh pilih, mau pilih puasa atau pilih bayar fidyah, atau pilih kasih makan orang miskin, atau pilih berpuasa. Cuma dua itu pilihannya. Jadi boleh milih. Kalau sekarang tak boleh, sekarang sudah lengkap karena ayatnya sudah sempurna. Jadi ketika itu Nabi memberikan pilihan kepada sahabat, siapa di antara mereka yang pengen puasa, dan atau siapapun di antara mereka yang mau membayar anak orang miskin atau anak yatim, memberi makan fidyah. 1 hari 1 orang. Kalau 30 hari berarti 30 orang. Begitu kata Nabi ketika itu kepada para sahabat. Jadi setiap hari selama 30 hari silahkan kasih makan yang tak pengen puasa. Ada orang-orang keberatan berpuasa? Ada. Karena ketika itu baru diwajibkan berpuasa. Ketika itu baru turun perintah berpuasa. Sehingga orang kaget. Jadi mohon maaf, ketika ada anak kecil yang baru belajar berpuasa, itu tidak bisa dikondisikan dengan kondisi orang-orang tua, tidak bisa. Atau orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan puasa. Itu alasan kenapa Nabi melakukan pemanasan puasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi melakukan pemanasan puasa di bulan Sya'ban. 28 hari Nabi berpuasa. Jadi Nabi berpuasa di bulan Sya'ban berapa hari? 28 hari. Hanya 2 hari Nabi tak berpuasa. Dan sebagian para sahabat ada yang mengikuti jejak baginda Nabi 28 hari, ada yang 3 hari, ada yang tak puasa sama sekali. Jadi kalau ada di antara kita yang tak puasa, berarti kita ngikutin sahabat yang lain. Tapi sahabat yang mana? Sahabat yang lain yang mana? Ya, yang mereka sebenarnya punya ibadah-ibadah yang lain untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita kan tidak. Itu berbeda. Itu perbedaan kita dengan sahabat. Sehingga dinamakan oleh penulis buku tersebut disebut dengan Siyamus Salihin. Puasanya orang-orang saleh. Tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga. Turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa kata Allah? Bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini kaitannya dengan nuzulul Quran. Di bulan suci Ramadan itu tidak satu ayat yang turun. Di bulan suci Ramadan itu tidak satu. Dalam ilmu asbabid nuzul, dalam ilmu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, itu boleh dicek dalam sekian banyak literatur, itu tidak satu. Tidak satu turunnya hanya di malam 17. Ittafaqal ulama. Ulama berittifaq, sepakat memang 17. Tetapi sebenarnya ada di lain waktu, tidak hanya di 17 saja. Dan itu pun sebenarnya berkenaan tentang kemuliaannya Ahlul Badar. Kemuliaan bagi orang-orang Badar. Nanti kewajiban itu dikasih tahu oleh Allah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi kemudian Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, tahapan ketiga. Kata Allah tahapan ketiga begini, kewajiban tahapan ketiga ini tahapan terakhir. Artinya begini, tidak ada alasan bagi mereka yang tidak mau berpuasa. Wajib puasa. Sehingga hukum wajib puasa di sini mutlak. Mutlaknya bagi siapa? Liman lahu sihhatun qawiyah. Bagi mereka yang memiliki mental yang kuat, kesehatan, kemampuan. Tapi bukan bagi mereka yang sakit. Sehingga turun ayat tentang sakit. Sehingga turun ayat tentang orang yang safar. Sehingga turun ayat tentang orang yang kemudian ada nifasnya, bagian daripada sakit. Orang yang hamil diperbolehkan tidak berpuasa. Artinya tahapan-tahapan yang ketiga tadi mewajibkan secara mutlak bagi semua umat muslim berpuasa, kecuali orang-orang yang sakit, orang-orang yang udzur, orang-orang yang safar, orang-orang yang mau melahirkan atau nifas juga sama, orang yang sedang hamil. Tapi ada tapinya. Mereka diikat oleh Allah di akhir. Apa ikatnya? 2.
qada sama fidyah. Jadi ikatannya jelas, qada kemudian fidyah. Sehingga ketika itu Bapak Ibu, orang yang tidak berpuasa kemudian mendengar apa hal yang disampaikan oleh Nabi dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, semua para sahabat menjalankan hal tersebut. Bahkan mohon maaf, di kalangan para sahabat ada yang sakit tapi tahu dia keutamaan Ramadan, dia tetap puasa. Bahkan ada di kalangan para sahabat itu yang dalam keadaan perjalanan mereka tetap puasa. Sehingga nanti kemudian muncul ada orang-orang yang kemudian mengatakan tidak ada masalah ketika mereka safar tidak berpuasa. Ini kemudian memunculkan atau menimbulkan hukum berkaitan dengan turunnya ayat Al-Quran yang terakhir tadi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Kemudian bagaimana model puasa ketika itu? Jadi model puasa ketika itu berbeda dengan sekarang. Model puasa ketika itu mulai dari dia berniat puasa atau mulai dari dia berpuasa setelah sholat, ketika azan subuh itu dimulai berpuasa sampai mereka tertidur. Jadi begini, kalaulah mereka berpuasa, nanti buka puasanya sampai mereka sebelum mereka pengen tidur, berbuka puasa. Tapi kalau mereka sudah tertidur, kemudian bangun dari tidur, mereka wajib puasa balik. Sehingga ada seorang sahabat Nabi namanya Ummu Qais. Ummu Qais balik dari kerja. Ketika balik dari kerja, kemudian dia sampai ke rumah. Sampai ke rumah dia tanya sama istrinya, istriku ada makanan tak? Kata istrinya tak ada. Kalau begitu saya akan keluar dulu. Saya mau keluar cari makan. Posisi suami sedang berpuasa. Waktu itu dia datang di sore hari, balik dah sore, dah mendekat maghrib. Sampai kemudian istri dia balik, Ummu Qais tertidur. Ketika Ummu Qais tertidur, maka kemudian apa kata istrinya? Celakalah diriku yang tidak menyediakan makanan. Kenapa? Karena kalau Ummu Qais bangun, dia wajib kemudian berpuasa. Jadi model puasanya adalah orang tidur, kemudian dia bangun dari tidur, itu sudah wajib berpuasa. Sekalipun dia tujuan mohon maaf, habis Isya ini kita tidur. Kalau kita habis Isya tidur, maka berlaku sebangun tidur tadi berlaku puasa sampai nanti menjelang maghrib. Menjelang maghrib baru buka. Sehingga ketika itu Ummu Qais yang terbangun dari tidur dan dia mengatakan, "Idzan, jadi aku wajib berpuasa lagi." Jadi dia belum makan yang kemarin, tiba-tiba tertidur di waktu maghrib tadi, terbangun kembali, kemudian dia wajib berpuasa. Jadi tak makan, tak. Sehingga ketika setelah selesai salat subuh, Ummu Qais pingsan. Pingsan Ummu Qais. Maka kemudian turunlah ayat selanjutnya mengatakan, boleh bagi kalian yang memang memiliki istri-istri, bercampur baurlah kalian di malam hari. Apa kaitannya dengan yang tadi? Nabi ingin katakan, Allah ingin katakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Nanti kalaupun mereka tertidur, tidak berlaku lagi sistem berpuasa setelahnya. Kapan dimulai puasa? Barulah kemudian muncul batasan-batasan waktu-waktu untuk berpuasa. Ketika azan subuh mulai berpuasa, sampailah kemudian sebelum azan maghrib. Tapi kalau tidak berlaku, andai kata itu berlaku, wah itu muskilah bagi kita Pak. Muskilah banget. Apa muskilahnya? Jarang orang akan mau berpuasa. Kita ambil contoh di negara-negara yang lain. Ada yang di negara-negara belahan itu, kami pernah puasa di Saudi Arabia. Saya puasa di Saudi Arabia itu tahun 2012 itu, kami sahur jam 4.30. Itu baru buka puasa jam 8.30 malam. Bukan lumayan itu. Jam 8.30 malam kita berpuasa, kemudian kita sholat, habis itu jam 9 kita langsung sholat isya. Kapan selesai sholat isyanya? Jam 12. Setelah itu selesai sholat isya, selesai sholat tarawih, kemudian dilanjut jam 2 sholat. Nanti jam 2 sholat tahajud, kemudian muncul selesai nanti jam 3.30. Baru kemudian kami pulang, azan kemudian yang pertama,
balik lagi. Jam 4.30 sudah mulai azan subuh lagi. Waktu itu 2012. Itu di Saudi Arabia. Ada di beberapa negara yang puasanya, yang berbuka puasanya hanya beberapa jam saja. Ada yang 3 jam, ada yang 5 jam. Artinya kondisi ketika itu, Bapak Ibu bisa bayangkan 30 hari kita cuma tidak berpuasanya cuma 3 jam. Sisanya kita puasa. Dan itu yang dihadapi oleh para sahabat ketika itu. Maka dulu ada namanya puasa, setiap hari berpuasa, tapi kapan makannya hanya sebentar saja. Setelah makan mereka tidur, kemudian bangun dari tidur mereka lanjut berpuasa. Tapi kemudian kebiasaan itu kemudian dihapus. Artinya secara hukum tak berlaku. Namanya naskhul hukmi. Tapi tulisan ayatnya tetap. Cuman hukumnya tak berlaku, kemudian direnovasi. Kalau bahasa kita direnovasi. Siapa yang merenovasi? Baginda Nabi Muhammad SAW melalui ayat Al-Quran yang kemudian turun. Perintah Allah, kapan mulai berpuasa? Mulai berpuasa dari ketika azan subuh berkumandang atau fajar. Kemudian sampai dari situ, kemudian mulai sampai mendekat waktu maghrib. 5 menit sebelum maghrib. Batasan sebenarnya 5 menit sebelum maghrib. Itu sudah mulai masuk waktu untuk berbuka puasa. Jadi tak sama puasa kita dengan puasa para sahabat. Sehingga mohon maaf ketika itu banyak yang kaget. Alasan itulah kemudian. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Allah kemudian mewajibkan puasa kepada Nabi dan para sahabatnya? Syariat ini turun di Madinah. Mengapa? Alasannya ada. Yang pertama, ingin menguji keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan, untuk mengetahui mana yang fasik, mana yang munafik. Itu kelihatan. Orang yang munafik itu menolak mentah-mentah berpuasa. Sekalipun akhirnya mereka tetap berpuasa. Kenapa? Mau tak mau. Ada puasa karena gengsi, ada puasa karena memang malu. Nah, sekarang kebiasaan itu ada. Kenapa? Karena Nabi selalu menceritakan sifat-sifat itu akan muncul. Apa maksudnya? Akan ada di akhir zaman orang berpuasa itu karena gengsi. Kenapa? Karena kalau saya tak puasa, saya makan malu saya. Sementara di sekeliling saya orang berpuasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang berpuasa bukan karena gengsi, tapi karena mereka ingin dipandang. Dan itu kelihatan. Dan waktu itu ada para kaum-kaum munafik yang fasik itu begitu puasanya. Sehingga kemudian Nabi memuji orang-orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Itu sebab turun hadis tersebut mengatakan barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban. Jadi dalilnya, mengapa kemudian man sama Ramadana imanan wahtisaban, itu merujuk kepada kasus yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak ketika itu orang yang berpuasa tapi mereka sebenarnya fasik ataupun munafik. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua yang paling kuat adalah ahlul badar. Untuk memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Sehingga ketika itu mohon maaf Bapak Ibu, kegembiraan orang-orang ahlul Badar diberikan atau dilengkapi, disempurnakan oleh Allah ketika menuju Yaumal Fitri, hari kemerdekaan, hari kemenangan. Kapan? Yaumal Fitri. Maka hadisnya jelas. Apa? Ketika Yaumal Fitri itu datang, kembalilah mereka seperti anak kecil baru lahir. Maka Bapak Ibu ketika mendengarkan cerita ini, para sahabat kemudian berbahagia sekali dengan menunggu, selalu menunggu. Sehingga kata Nabi, ada dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan begini. Dalam Al-Quran mengatakan begini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sehingga Bapak Ibu, para sahabat itu ketika Nabi menceritakan datangnya bulan suci Ramadan, kebahagiaan mereka itu tidak terbendung. Sehingga mereka ada yang melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Taubat, zikir, baca Quran. Ketika itu tak ada Quran, tak ada. Yang ada ketika itu apa? Mushaf. Lembaran-lembaran hafalan yang sudah ada dalam otak mereka. Jadi mereka panggil dengan halakot seperti ini, duduk, mereka menguji satu dan yang lain. Kemudian mereka buat lingkaran-lingkaran, mereka mengajarkan agama. Mereka perbanyak taubat. Mereka perbanyak zikir.
Itu yang mereka lakukan. Sehingga kemudian Allah memuji mereka, barang siapa yang bergembira, nanti kelak mereka di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Sehingga kemudian muncul satu syair terakhir. Muncul satu syair begini. Ya dzalladzi ma kafahu dzanbu fi Rajab. Wahai orang-orang yang memang di bulan Rajab itu punya banyak dosa, cukup. Hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, sampai mereka masih melakukan maksiat kepada Allah pada bulan Sya'ban. Kemudian laqad adallaka syahrus siyam ba'dahuma, datanglah kemudian setelah 2 bulan itu datang bulan paling mulia yang disebut dengan syahrus siyam, syahrul Ramadan. Fala tusayyiru aidan syahrul isyan, jangan kalian jadikan bulan itu bulan untuk bermaksiat juga seperti 2 bulan sebelumnya. Watslul Qur'an wasabbih fihi mujtahidan, kalian baca Al-Quran di dalamnya dan bertasbihlah kepada Allah dengan cara bersungguh-sungguh, bertasbih dengan semangat, bertasbih dengan semangat-semangat. Apa kata mereka? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ada orang yang melalaikan Ramadannya dengan memperbanyak perbuatan yang tak bermanfaat, maka tiada Ramadannya bermanfaat dan berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Fa innahu syahrun tasbih wa Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan tasbih, bulan untuk bertasbih kepada Allah dan bulan untuk memberikan amal Quran kita kepada Allah. Kemudian fahmil ala jasadin tarjud najatalah, bawalah badanmu untuk mencari keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa tadramu ajsadun biniranin, sesungguhnya jasadmu akan Allah jauhkan dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum datang bulan suci Ramadan kan ada dalil-dalil yang kemudian yang menjadi bagian. Man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Bisa jadi itu kemudian bukan hadis Nabi tapi hadis palsu, tapi bisa jadi itu merujuk daripada perkataan para sahabat atau perkataan para ulama-ulama terdahulu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berada di awal Ramadan itu rahmat, itu maghfirah, itu idkun minan nar kita akan dapatkan semua. Tapi jangan sia-siakan keberkahan bulan suci Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita. Terakhir, kam kunta ta'rif mimman sama fi salafin, berapa banyak yang engkau ketahui para sahabat Nabi, para salihin berpuasa terdahulu. Min baini ahlin wa jiranin wa ikwan, dari saudaramu. Afnahumul mautu wa istabqaka ba'duhum. Hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Betapa banyak di antara mereka yang berpuasa Allah muliakan, kemudian Allah tidak menghinakan mereka. Jadi puasa bisa membuat kita terhormat, jadi puasa bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.